Saudara orang beriman yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, shalom. Sekali lagi shalom. Yang berbahagia Julius dan Nining, keluarga besar Taneo, keluarga besar Nome, rumpun keluarga terkait. Kita diawali dengan suara hati calon mempelai. Julius bilang bahwa ini hari dia rasa bahagia karena besok mau nikah. Berbeda dengan Nining, ada dalam situasi yang tentunya sonde tahu itu senang kok, gembira kok, susah hati. Karena itu dia bilang bahwa ini situasi yang berbeda, suasana perasaan hati yang berbeda. Tetapi tentunya kembali bahwa kalau orang mau menikah, pasti dia bilang beta mau bahagia. Yang menjadi pertanyaan Julius dan Nining, kalau mau bahagia, bukan soal menikah dulu baru bahagia. Apakah selama ini dengan Noel, dengan Aksa sonde bahagia? Apakah selama ini dengan Bapak Taneo dan Mama sonde bahagia? Tetapi tentunya bahwa ini dua orang omong suatu kebahagiaan jasmani. Orang omong bilang kenikmatan dunia itu yang seperti ini, sampai kepada kenikmatan dunia. Yang kedua omong ini adalah kebahagiaan jasmani. Menemukan tambatan hati, menemukan orang yang tentunya akan hidup bersama-sama sampai dengan maut memisahkan. Bukan sampai dengan tua, Julius. Kalau hanya sampai tua saja, harus belajar dari dua orang, Bapak Nome dan juga Bapak Taneo. Bukan omong sampai dengan tua, tetapi omong sampai dengan maut memisahkan. Tetapi juga kembali perlu diingat sebagaimana tadi Bapak saksi bilang, tidak semua rumah tangga sempurna dan bahagia. Ambil keputusan untuk membangun rumah tangga, itu berarti sudah ada di konsekuensi. Bahagia itu tentunya relatif. Kalau lihat kotong bini cantik saja bagi bapak-bapak berbahagia dapat bini cantik. Kalau lihat bapaknya ganteng saja beta bahagia, apalagi kalau di pun dompet tebal. Pakai bahasa sabu bilang dota. Dota itu dompet tebal. Tetapi kalau pakai diterjemahkan doita, loit kan. Itu saja juga sudah bahagia. Tentunya bahwa omong soal bahagia dalam rumah tangga itu relatif. Kotong akan sampai kepada titik di mana sonde sejahtera. Karena dari pola pikir yang berbeda, isi otak yang berbeda, latar belakang keluarga yang berbeda, dan juga yang lain-lain. Jenis kelamin berbeda. Kalau di dalam rumah Nining anak nona besar, untuk beberapa saudara nona berbeda dengan Julius. Anak laki satu-satunya. Itu sesuatu yang berbeda. Karena itu hati-hati bahwa nanti ketika dalam rumah tangga juga kita sonde bahagia, sonde sukacita, mengalami tekanan, tersiksa, dan seterusnya. Hari-hari bisa baku hantam. Kalau orang bikin ring tinju dalam tempat, kotong bisa bikin ring tinju dalam rumah. Tetapi bahagia itu juga sampai kepada nanti kita saling membenci. Dalam rumah tangga itu jangan bilang orang bahagia itu tidak saling membenci. Kalau dalam hidup hari-hari waktu masih sendiri, Nining sonde suka kalau handuk basah taruh di atas kasur saja. Begitu naik ketemu ini satu laki-laki yang bernama Julius, dia mandi habis dia langsung buang begini di kantor desa. Pulang mama mau bilang, hei besok mau ulang-ulang, handuk itu jangan taruh di atas kasur. Kita akan merasa benci setiap hari. Begitu kalau kotong pulang yang dibikin hanya sayur kangkung saja, kita juga akan benci. Hai son ada menu lain kok, ini menu kampung betul-betul. Kita akan hidup dengan rasa benci setiap hari, tetapi harus bahagia. Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus.
Julius dan juga Nining yang sore hari ini mempersiapkan diri, mempersiapkan batin, mempersiapkan hidup untuk kemudian menerima berkat Tuhan melalui pemberkatan nikah kudus pada hari esok. Kebahagiaan yang saudara berdua maksudkan tadi adalah seperti yang tertulis di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-24. Karena itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, dan keduanya menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua melainkan satu. Keduanya telanjang, tetapi mereka tidak merasa malu. Itu kebahagiaan yang Kejadian mau kasih tahu, yang saudara berdua pun rasa ini sore. Meninggalkan ayah dan ibu, bersatu dengan suami dan istri, menjadi satu daging. Papa mama saudara orang beriman, Julius dan juga Nining yang berbahagia, tentunya bahwa itu merupakan kebahagiaan jasmani. Lalu apa kata firman Tuhan sore hari ini? Bagian Mazmur pasal 128 diawali dengan berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Kalau mau bahagia jangan lihat di pun jasmani. Karena kalau kau lihat di pun jasmani, ada uang abang disayang, soalnya ada uang abang kena tendang. Waktu masih cantik itu bepung bini, soalnya cantik lagi beta akan cari wanita idaman lain. Karena itu jangan pakai kotong pola pikir bahagia adalah yang jasmani. Tetapi tentunya bahwa Mazmur mengarahkan kita bahwa kebahagiaan yang pertama adalah dalam takut akan Tuhan. Dalam takut akan Tuhan itu melakukan apa yang menurut Tuhan baik. Sonde pukul istri, sonde maki dia, sonde kasar dengan dia, sonde cemburu dengan dia, kata sonde-sonde dan seterusnya. Itu merupakan bagian dari takut Tuhan. Takut akan Tuhan itu mengasihi suami, sonde marah-marah dengan dia. Dan ada banyak hal kata sonde itu yang harus diikuti. Sama seperti di pembahasa Alkitab dia bilang jangan. Keluaran pasal 20 itu dibilang jangan. Itu yang takut akan Tuhan dalam hidup rumah tangga. Ada banyak hal yang nantinya sudah harus menjadi lampu merah. Kata jangan. Kemudian menempatkan diri pada lampu hijau untuk dua orang jalan bersama-sama. Takut akan Tuhan. Tadi Bapak saksi, Bapak Ceri mengakhiri. Tetapi itu merupakan poin terpenting. Takut akan Tuhan. Mendasari dia dalam segala sesuatu. Dalam tindak tanduk dan juga dalam tingkah laku. Tetapi juga menempatkan dia sebagai tuan atas rumah tangga. Menempatkan dia dalam segala sesuatu. Takut akan Tuhan. Maka saudara berdua akan berjumpa yang disebut dengan bahagia. Yang pertama, beta jangan lama-lama karena besok masih ada. Yang kedua, Julius tadi bilang begini, apabila engkau makan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Yang pertama dia omong soal kebahagiaan ketika Tuhan ditempatkan di atas segala-galanya. Tetapi yang kedua, omong bahagia itu juga bukan hanya omong soal kotong berdoa kemudian terima antero-antero dari selangit. Sudah ada. Omong kebahagiaan dia sudah omong soal tanggung jawab yang halal. Seorang laki-laki akan menjadi pekerja keras, Julius. Belum omong saja Sekdes. Sekdes itu sekretaris desa, bukan sekak desa. Sekretaris desa. Tetapi perlu diingat Bapak Mama, sekretaris desa itu leher desa. Dan hanya leher saja yang bisa goyang-goyang kepala. Bekerja keras menjadi seorang laki-laki yang kuat, yang takut akan Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Dalam setiap jeripayamu itu yang akan membahagiakan istri dan anak-anak. Jangan sampai kemudian
Minta maaf sekdes ini dia di bagian administrasi. Ada mantan seka juga di belakang. Mulai dari tulis, ketik, tanda tangan, baca. Itu seka pun tugas. Tetapi jangan sampai juga bilang begini. Itu surat. Tanggung jawab dengan bekerja yang halal. Maka kotong pun keluarga, rumah tangga, istri, anak-anak akan menikmati kebahagiaan. Yang berikut. Dia bukan hanya omong soal tanggung jawab dalam bekerja. Jeripaya dalam mencari. Baru disebut bahagia. Ini firman Tuhan dilanjutkan bilang istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah. Tetapi dilanjutkan juga dengan anak-anakmu seperti tunas pada pohon zaitun sekeliling mejamu. Pohon anggur itu melambangkan sukacita dalam rumah. Kakak Nining, perempuan itu melambangkan sukacita. Istri itu melambangkan sukacita. Jadi kalau begitu bangun pagi itu cepat-cepat tempel bibir merah sudah. Supaya kalau dilihat juga bilang sukacita. Mau fafudek di dapur dari ruang tamu sampai di kamar, sampai di dapur, sampai di sumur. Tetap sisir rambut. Poles badak. Begitu dia pulang dari kantor desa, sukacita. Dia akan ngomong yang lain. Tanda sukacita itu bukan hanya ketika kotong basolek, bikin diri bagus. Tetapi bagaimana ketika kita bisa melayani dalam rumah tangga, melayani suami, melayani anak-anak, melayani keluarga. Ingat bahwa peran dalam melayani keluarga itu di kunci bukan ada di bapak-bapak. Biasanya di kunci itu ada di mama-mama. Kalau dia bilang lu pergi suweson kasih doi nah lu mau pergi. Amin, bapak-bapak ketawa cepat. Karena memang pengalaman tuh bapak-bapak. Lu mau pergi urusan dong. Pesan kasih lu doi, jalan sudah. Isi air di motor. Tentunya bahwa yang bisa mendatangkan sukacita itu hanya mama-mama. Bukan berarti bahwa bapak-bapak sonde. Bapak-bapak jangan tersinggung. Karena bapak tugas adalah membahagiakan. Bukan memberi sukacita. Bahagia dan sukacita itu dua hal yang berbeda bapak mama Tentunya bahwa dalam hal ini istri harus menjadi lambang sukacita dalam rumah tangga. Melayani suami, jangan sampai dia keluar jalan jadi pembagian dosa di setrika. Ingat dia sekretaris desa. Jangan sampai di kantor desa juga ada mama karu. Kasihan dia sonto setrika pakaian. Biar sampai kak bawa pakaian ke beta setrika nanti. Nah titip saka. Ingat dia titip pakaian lama-lama juga pakaian di rumah kosong. Lebar kosong tanya, kok semua ada kasih? Kalau bapak mampu setrika di sebelah. Harus perhatikan itu baik-baik. Melayani. Tetapi tungguin belum sampai Julius punya. Nanti dia bilang semua pokoknya itu waktu mampu omong di gereja itu lusa. Beta son ada. Sukacita itu tentunya ada banyak hal. Tetapi sukacita itu juga berlaku sama seperti Maria. Dia menyimpan semua itu di dalam hatinya. Itu sukacita. Menjadi lambang sukacita. Ketika ada tamu datang, bini yang mana? Awi Tuhan. Kenapa? Dia selalu urus diri. Itu dia ambil salam itu. Itu jadi sopan. Tadi Bapak Yeri tegas bahwa menjadi mama sek itu juga tentunya akan ada di depan banyak orang. Mendampingi tetapi juga harus menjadi teladan dalam banyak hal. Sukacita bukan hanya dalam rumah tangga dan di meja makan, tetapi juga dalam kehidupan tiap-tiap hari, dalam kehidupan berelasi. Anak-anak seperti tunas pohon zaitun. Pohon zaitun itu menghasilkan minyak yang baik dan fungsinya untuk menyembuhkan luka. Bapak mama. Tetapi tentunya bahwa anak-anak di sini adalah harapan tiap keluarga. Kotong pembekalan beta tanya, rencana pertama apa? Julius bilang beta mau rumah tangga yang harmonis. Tetapi ini bangun beta mau ada anak. Tentunya bahwa itu setiap doa, setiap orang yang menikah memiliki doa yang berbeda. Tetapi ingat bahwa anak-anak seperti tunas pohon zaitun di sekeliling meja. Maksudnya bahwa bukan hanya menyembuhkan kita, bukan hanya menghibur kita, tetapi tentunya kemudian anak-anak menjadi wujud cita-cita orang tua di hari depan.
Jikalau Tuhan mengaruniakan bagi saudara berdua anak-anak, patut diingat bahwa anak-anak adalah karunia Tuhan. Kan dalam hal membimbing, mendidik, itu menjadi tanggung jawab orang tua. Bukan hanya dalam hal jasmani, tetapi juga dalam hal iman. Tetapi tentunya apabila dalam nikahmu saudara berdua tidak dikaruniai anak, firman Tuhan bilang tetap menjaga imanmu kepada Yesus Kristus. Dalam hal tetap menjaga kehidupan pernikahan. Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Tentunya bahwa sore hari ini kita bersama-sama ada di dalam rumah Tuhan. Hanya karena kita mengantar cinta dua orang anak Tuhan supaya mereka dipersatukan dan diberkati oleh Tuhan. Karena itu tentunya juga bahwa mereka mendambakan suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia. Merindukan untuk kemudian mereka menemukan suatu kehidupan rumah tangga yang berbahagia. Kalau menemukan itu, maka ada beberapa hal yang saya mau bagikan. Yang pertama, berdoa dan baca kitab suci bersama-sama. Berdoa dan baca kitab suci bersama-sama. Kehidupan rumah tangga Kristen harus menjadi kehidupan rumah tangga yang penuh dengan rasa syukur. Kehidupan rumah tangga Kristen harus menjadi kehidupan rumah tangga yang bergantung hanya kepada Allah saja. Tidak bergantung kepada yang lain. Ini belum meleleh Mama. Dia baru kecil-kecil saja. Terima kasih Mak. Ingat berdoa dan baca kitab suci. Bangun pagi kalau Julius lupa, Nining kasih ingat. Waktu malam tutup hari kalau Julius lupa, Nining kasih ingat. Saling mengingatkan, Mbak Pemar potong baca firman. Biar satu ayat saja wae. Jangan sampai begitu bangun kita mengawali dengan hal-hal yang tidak penting. Maka potong rumah tangga tidak akan diberkati. Yang kedua, hidup rumah tangga adalah dapat menempatkan diri. Efesus berkata bahwa suami adalah kepala dan istri adalah tubuh. Suami adalah kepala, menempatkan dia sebagai kepala rumah tangga, kepala keluarga. Tetapi ingat bahwa suami juga harus menempatkan istri sebagai tubuh. Dalam hal ini menjaga, merawat, mengasihi. Jangan menyakiti. Yang berikut, dapat membangun komunikasi yang sehat. Komunikasi antara suami dan istri adalah komunikasi dua arah. Bukan komunikasi tiga arah. Tadi Bapak saksi dong ada omong. Bukan komunikasi tiga arah. Komunikasi dua arah. Antara beta dan lu. Antara aku dan dia. Aku dan kamu. Jangan sampai kau tolong merasa nyaman dengan tempat curhat yang lain. Jangan menjadikan teman menjadi tempat curhat rumah tangga. Jangan menjadikan media sosial menjadi tempat curhat rumah tangga. Karena tentunya kalau bersifat publik semua orang bisa kasih saran yang baik dan saran yang sonde baik. Jangan menjadikan teman atau mantan karena bisa CLBK Kakak Julius. Kalau lebih dari 10 itu jadi soal Bu. Nanti akhirnya Bu bingung antara nyaman dan cinta ini kira-kira yang mana Kalau seandainya curhat lama-lama dan kemudian merasa nyaman, busu ame lagu antara nyaman dan cinta, au dilemaku. Itu jadi soal. Bercurhat hanya dengan istri atau dengan suami. Itu tempat yang tepat. Jangan di luar dari itu. Karena ketika di luar dari itu, maka tentunya ada yang meresponi dengan baik. Tetapi juga ada yang meresponi untuk menghancurkan. Komunikasi dua arah, hanya antara aku dan kamu. Yang berikut, belajar berbagi. Hidup rumah tangga yang bahagia itu dia belajar untuk berbagi. Hidup berbagi itu bukan hanya soal cinta, tetapi omong soal berbagi adalah soal saling melayani. Hidup soal saling berbagi adalah hidup soal saling melayani. Pertama Korintus pasal yang ketiga, saling memenuhi kewajiban sebagai suami dan istri. Saling memenuhi kewajiban, bukan memenuhi hak sebagai suami dan istri. Memenuhi kewajiban sebagai suami dan istri. Wajib. Suka kosong suka suresiko, kotong supili itu jalan. Beta mau nikah dengan dia. Keluarga dari Hanu Benak Sulima Trek datang ini. Kemudian sebentar bilang sonde mau memenuhi kewajiban. Itu jadi soal.
Nanti akhirnya mulai dari yang nona-nona sampai mama-mama sampai tante-tante. Don dulu beri, itu ada potong 3 oto memang 4 oto 5 oto. Trek besar-besar baru. Tahu toh kalau nona-nona dan mama-mama dan tante-tante pemulut toh sama juga dengan ini pendeta pemulut. Soalnya habis-habis. Dia bilang saling memenuhi kewajiban sebagai suami dan istri. Suami memenuhi kewajiban terhadap istri dan istri memenuhi kewajiban terhadap suami. Kita omong panjang lebar kan dikata kasasi, kotong sulewat bapak mama. Yang terakhir, belajar hidup beretika dan bermoral. Hidup beretika dan bermoral. Efesus pasal yang kelima diawali dengan, hai istri tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Hai istri tunduklah kepada suami. Tetapi bukan tunduk untuk tanduk, tunduk dalam penghargaan, dalam rasa kasih, dalam penghormatan. Bahwa Tuhan memberikan Julius sebagai kepala untuk Nini. Tetapi juga sebaliknya, Julius jangan memanfaatkan itu tunduk. Tetapi dia lanjutkan dengan hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus terhadap jemaat. Kasih seperti Kristus terhadap jemaat. Rela mengorbankan dirinya untuk jemaat. Rela mengorbankan dirinya untuk manusia. Dan tentunya bahwa dalam pengorbanan Kristus itu dia tidak ada motivasi untuk menerima. Tetapi memberi dalam segala kerelaan. Memberi dengan mengorbankan diri. Demikianlah hal memberi bagi suami dan istri dalam kehidupan etika dan moral. Tunduk dan mengasihi. Benar bahwa tidak ada kebahagiaan yang sempurna. Hanya Kristus saja yang dapat menyempurnakan. Karena itu di sore hari ini kita ada di dalam rumah Tuhan. Supaya dia mempersiapkan kita dan menyempurnakan kita untuk kita menjadi bahagia. Taruh semua rasa bahagia di kaki Kristus. Supaya kemudian dia menyempurnakannya menjadi sukacita bagi kita. Pergumulan hari esok tentunya bahwa masih akan ada banyak hal yang belum dilewati. Ingat iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia akan memakai semua macam celah untuk kemudian memanfaatkan waktu. Perlu diingat bahwa tidak ada suatu kebahagiaan yang sempurna. Tetapi apabila kita menempatkan Kristus sebagai dasar dan juga menempatkan Kristus sebagai yang di atas atau kepala, maka kita akan berjumpa dengan kesempurnaan kebahagiaan. Keluarga besar Taneo, keluarga besar Nome, rumpun keluarga terkait, 2 orang tua saksi iman yang Tuhan pilih untuk mendampingi Julius dan juga Nini. Hari ini kita ada dalam rumah Tuhan supaya dia mempersiapkan kita, tetapi juga menyempurnakan kebahagiaan kedua anak Tuhan. Tuhan memberkati kita dalam terang firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Amin.